Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Angga yang akan menemani kalian belajar di pembelajaran kali ini. Pada kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran ke-5. Ada 3 muatan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada muatan IPA tentang organ gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Yang kedua, bahasa Indonesia masih tentang ide pokok, dan muatan SBDP tentang memahami gambar cerita. Nanti kita akan fokus pada 2 muatan, yaitu IPA dan bahasa Indonesia. Pembelajaran ke-5. Silahkan kalian lihat buku kalian, pembelajaran ke-5. Pak Angga baca ya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua, tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali, Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Anto. Ayo mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia, sama halnya dengan tulang. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara kontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia: menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot pada manusia. Berdasarkan fungsinya, otot pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Yuk kita pelajari otot polos terlebih dahulu. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih atau saluran kencing. Ya, ini sebabnya karena kalau berada di saluran kencing, kencing itu tidak bisa diperintah. Artinya kalau kalian kencing, biasanya kalian merasa kepengen kencing atau kepengen pipis ya, tidak bisa kita memerintah harus kencing jam berapa, diatur jadwalnya kencing jam berapa, tidak bisa, karena saluran kencing itu dipengaruhi oleh otot polos. Yang terakhir, tidak diperintahkan oleh otak dan tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik adalah bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan inti sel yang berada di tepi. Contoh dari otot lurik ini
adalah otot-otot pada organ gerak kita. Bisa organ gerak yang bagian atas, yaitu tangan, dan organ gerak pada bagian kaki, yaitu di sekitar tulang betis atau di sekitar lutut kalian, ya. Terus ada juga di sekitar leher kalian, kepala kalian, itu juga otot lurik. Kemudian yang terakhir, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Contoh otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ingat ya, saraf yang mempengaruhi otot jantung ada dua. Yang pertama simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung, kalian bisa baca di buku kalian. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ini nanti kalau otot jantungnya istirahat, kalian bisa tidak sadar, ya. Terus, ayo mencoba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, ingat ya, yang tadi Pak Angga sampaikan, bahwa otot polos ada pada dinding saluran pencernaan, saluran pernapasan, pembuluh darah, dan saluran kencing. Ya, silahkan kalian berikan garis di antara gambar manusia ini. Kemudian, otot lurik, tadi sudah Pak Angga sampaikan ada di organ gerak manusia, bisa organ gerak bagian atas atau organ gerak bagian bawah. Kemudian otot jantung berarti ada di sekitar jantung manusia. Ini tugas pertama kalian. Kemudian tugas kedua, silahkan dibuka, ayo membaca otot manusia. Di situ ada beberapa paragraf, kita hitung. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat, paragraf kelima, keenam, ya. Nah, berarti ada 6 paragraf di situ ya. Kemudian silahkan kalian cari ide pokok pada masing-masing paragraf. Yang dicontohkan di situ di paragraf pertama, ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Ini masih bisa diringkas lagi karena ini merupakan kalimat utama. Maka ide pokoknya adalah fungsi otot pada tubuh manusia. Ya. Kemudian silahkan kalian cari ide pokok pada paragraf kedua sampai paragraf ke-6. Kemudian tugas pertama yang tadi dan tugas kedua yang ini silahkan kalian kerjakan, terus dituliskan di buku tulis. Untuk tugas pertama tidak harus digambar, bisa kalian tuliskan, atau kalau kalian punya printer di rumah kalian bisa print gambar otot pada manusia, terus kamu kerjakan. Atau kalau kalian punya buku paket, kalian bisa garis langsung pada buku paket kalian. Begitu ya anak-anak. Oke. Bapak rasa cukup sekian pembelajaran kelima pada kali ini. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.